Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan 3 tokoh fashion Indonesia, yaitu ada Dian Pelangi, ada Windri Aziz dari Nur Zahra, dan Sabto Joyokartiko. Perbincangan kita hari ini adalah mengenai modus fashion. Kita sama-sama tahu bagaimana berkembangnya modus fashion di Indonesia sampai Indonesia dikatakan bisa menjadi tuan rumah bagi modus fashion. Dan kebetulan Harper's Bazaar Indonesia di edisi April juga mengangkat topik tentang itu. Dan kita akan berbincang dengan 3 tokoh kita hari ini. Dan pertanyaan pertama, mungkin saya tanya dulu ke Dian gitu ya. Label Dian Pelangi itu dimulai, apakah memang waktu itu melihat potensi modus fashion yang mulai atau sedang berkembang, atau memang ada tujuan yang lain? Oke, honestly Dian Pelangi ini sudah ada sejak tahun 1991 ya. Wow. Jadi awalnya itu memang dari orang tua saya. Nah, jadi orang tua saya waktu itu memang mencoba untuk tap into fashion market, dan waktu itu saya juga baru lahir. Diharapkan saya bisa meneruskan usahanya, diberilah nama Dian Pelangi. That's why saya juga Dian Pelangi dan labelnya juga Dian Pelangi. Tahun 2010 saya meneruskan usaha orang tua saya, dan sampai sekarang saya di Dian Pelangi. Oke, jadi sejak awal memang arahnya memang adalah modus fashion. Bukan sih, jadi dari awal itu bapak dan ibu saya lebih fokus ke kain-kain khas Palembang, karena dulu mulanya di Palembang. Jadi seperti kain jumputan, kain songket. Kain jumputan kan di Palembang namanya kain pelangi ya. That's why namanya Dian Pelangi. Iya. Okay, baru setelah saya yang meneruskan itu fokus di modus fashion tersebut sejak tahun 2010. 2010 udah 21 tahun. 11 tahun. 11 tahun ya. Oh, oke. Kalau Nur Zahra gimana, Win? Nur Zahra itu mulainya, background aku kan lebih ke PR marketingnya label fashion ya Mbak. Waktu itu kita kenalnya kan di situ. Terus mulainya sih karena aku membutuhkan baju untuk berhijab. Jadi aku berhenti profesional, terus 4 bulan berhenti, tiba-tiba dapat hidayah bahwa besok harus pakai hijab. Terus aku nggak tahu mau kemana, nggak ada informasi. Zaman dulu kayaknya belum banyak ya. Itu 2009. Terus aku langsung coba mix and match dari apa yang ada, baju kantor sama yang ada di toko-toko yang setiap aku beli. Gara-gara itu orang-orang ngelihat beli di mana, padahal it's just a mix and match. After that temanku bilang kenapa nggak bikin aja. Akhirnya di situ aku belajar tentang gimana proses produksi dan lain-lain, belajar. Akhirnya ya jadi brandnya tahun 2009 bikin brandnya. Baru mulai ikut seriusnya waktu ikut Indonesia Fashion Forward tuh 14 ya. Dian duluan baru. Iya. Tapi kita tahu ya udah banyak sebenarnya pendahulu label fashion yang ada di Indonesia tuh yang lebih lama, kayak sebenarnya ibunya Jena Hara itu kan juga Mbak Ida Royani juga sebagai salah satu pionir gitu ya. Dan juga kita tahu di satu organisasi juga banyak sekali label-label yang udah lama sih ya sebenarnya udah lama ya, tetapi udah ada. Iya, tapi sebenarnya kapan sih diingat mulai boomingnya waktu itu kalau menurut Dian dan Windri? Kalau aku lihat ya, salah satu boomingnya itu sebenarnya dari sebelum tahun 2010 tuh udah mulai naik tuh. Udah mulai 2010 udah mulai naik, modus fashion udah mulai dilihat, di market udah makin tersebar. Tapi kalau boleh dikatakan waktu itu titik puncaknya tuh ada hijabers community. Nah, setelah itu baru langsung booming banget di mana-mana. Persepsi orang tentang hijab langsung berubah di mana-mana, di TV, di majalah, semua makin akrab. Dan semenjak hijabers community itu sih kalau aku boleh bilang tahun 2010 kira-kira. Itu kayaknya lebih banyak anak muda yang berhijab. Anak muda. Itu yang membuat berubah. Titik tolaknya ya. Oke. Nah, sekarang kalau ke Sabto, banyak orang yang juga sepakat kalau koleksi Sabto itu punya siluet-siluet yang bisa dikatakan sebagai modus wear. Kalau kita definisikan modus wear itu punya gaya yang santun, siluet yang longgar gitu. Nah, pingin tahu deh Sabto, apakah ada tujuan tertentu dengan siluet itu
atau itu bisa dibilang menjadi sebuah signature Sabto? Kalau dari Sabto sih sebenarnya ini sebuah proses ya, proses ketika kita memasukin ini ready to wear. Di awal kita bikin ready to wear mengalami masalah gitu ya. Kenapa setiap baju harus fittingnya, kita ready to wear tapi fittingnya pengen perfect, jadi susah malah diterima sama market gitu. Misalnya bagus tapi fittingnya nggak sesuai gitu. Setelah proses kita bikin baju yang kira-kira dari segi fitting mudah, terus akhirnya kita bikin baju yang lebih loose gitu. Makin kesini kita berpikir bahwa ternyata baju ini dengan volume ini ternyata kita banyak peluang lagi gitu. Ternyata dengan styling yang berbeda bisa kita create look yang berbeda, kita bisa menciptakan produk-produk penunjangnya. Jadi saya berpikir bahwa siluet yang loose ini sangat versatile, sangat mudah diterima dari segi desain maupun fitting, dan market menerimanya dengan baik. Gitu. Mungkin ya untuk merespon, mungkin kalau selama ini memang bentuknya loose tapi masih sheer gitu, jadi kita juga gimana caranya wanita berhijab pun bisa memakai baju ini gitu, biar supaya mereka bisa merasakan bahwa looknya Sabto memang sesuai dengan hijab. Akhirnya kita create juga dengan waktu berjalan, kita create ternyata kita bisa lagi-lagi membuat produk yang kita bisa komersilkan, seperti kita kemis yang long sleeve gitu, dan ternyata respon market juga luar biasa. Gitu. Okay. Ya sebenarnya kita perjalanan yang menurut saya ini lebih kayak dari sisi penjualan yang lebih ke bisnis sih Mbak, lebih respon dari permintaan market. Oke. Tahun berapa Sabto? Ingat Sabto waktu itu mulainya? Saya mulai ready to wear itu 2014 ya, 2014 mungkin sekitar 2018 gitu ya. Ya itu kayak kita mulai banyak tuh membuat desain dengan siluet yang lebih roomy gitu, lebih longgar, loose gitu. Terus ya itu kan semakin kesini kita semakin mikirin aja gitu. Ternyata kita tetap dari segi bisnis ternyata volume demand-nya tetap tinggi. Nah, kita malah banyak itu tadi saya bilang menciptakan sesuatu yang bisa memberikan komplimen gitu. Oke. Nah, sekarang tadi Sabto bilang soal market gitu ya. Nah, pertanyaan nih gitu, karena begitu menjamurnya label-label yang masuk di dalam kategori ini. Pertanyaannya, memang sebegitu lukratif dan sebegitu mudahnya mengembangkan sebuah label dengan mengusung modest fashion ini? Apa maksudnya, artinya pokoknya selama saya buat modest fashion udah pasti bisnis ini akan berhasil? Apa sedemikian mudahnya dia? Kalau yang aku lihat sih sekarang pemain modest fashion itu ada dua macam ya. Yang pertama desainer, yang kedua orang bisnis. Jadi orang desainer dia akan stick to ilmu fashion yang dia dapat. Dia adalah seorang desainer yang mengerti tentang proses produksi, tentang membuat sebuah koleksi seperti apa. Dia paham tentang tren, dia paham tentang bahan yang nyaman seperti apa. Yang satu lagi itu yang businessman itu yang melihat peluang kalau aku lihat. Jadi, modest fashion lagi rame nih, akhirnya dia bikin gitu dengan skill bisnisnya dia nggak tahu bahan, dia nggak tahu apa, dia nggak tahu tentang apa, yang penting dia menjalankan itu gitu. Dan yang aku lihat sekarang yang si pebisnis ini yang banyak gitu, karena memanfaatkan pasar yang ada, pasarnya lagi gede nih ibaratnya. Jadi banyak orang-orang bisnis yang memanfaatkan itu, akhirnya membuat label, terus dia produksi dengan meng-hire orang fashion atau designer gitu. Bahkan sekarang para influencer pun rata-rata punya label fashion juga gitu. Jadi khususnya modest fashion ya gitu. Jadi memang mereka melihat peluang tersebut gitu. Dan kalau udah terjadi seperti itu, yang aku lihat sih memang sangat menjanjikan ya bisnis modest fashion ini. Ibaratnya kalau hijab deh, desain hijab aja kerudung, nggak perlu fitting, nggak perlu pola yang wah gitu, nggak perlu seperti apa, kotak aja jahit pinggir, atau mungkin bisa hire
pattern designer untuk bikin motif atau apa atau polosan juga udah laku aja gitu. Dan satu orang bisa beli kerudung tuh 10 warna, 15 warna, belum nanti yang bentuknya ada yang panjang, ada yang kotak. Jadi memang karena artikelnya banyak ya, jadi belum lagi ini baju-bajunya banyak banget pilihannya. Jadi menurut aku memang sekarang segitu lukratifnya gitu sih Mbak, kalau yang aku lihat ya. Oke. Sekarang berarti apa sih yang membedakan antara tadi antara si label jadi bawah desainer dan yang memang lebih ke Bisnis peluang. gitu. Kalau aku lihat sih yang membedakan itu pastinya ini ya, sustainability-nya gitu. Jadi kalau misalnya memang dia yang desainer, dia akan melihat seperti apa supaya brandnya itu juga sustain, nggak cuman melihat peluang saat itu juga. Jadi dia lebih mementingkan branding juga, dia bikin campaign yang bagus, dia bikin pokoknya hal yang penting buat brandnya juga. Tapi kalau untuk yang bisnis, dia nggak terlalu memperhatikan gitu. Yang penting apa yang lagi tren sekarang, apa yang lagi rame sekarang, berdasarkan lihat di Instagram aja atau misalnya di web yang bagus, oh yang lagi rame ini orang sukanya motif ini, warna ini, dia bikin gitu. Jadi nggak peduli brandnya seperti apa, yang penting jalan, yang penting cuan gitu. Kalau kasarnya sih kayak gitu sih. Menurut Windri gimana, Win? Jadi aku ngelihatnya gini, waktu pengalaman nggak pakai hijab Mbak, yang aku beli cuman top, daleman, terus pakaian dalam, sama atas bawah jas, that's it. Tapi waktu kamu pakai hijab, kamu harus beli dalemannya hijab, kamu harus beli kerudungnya dengan berbagai, it's like you rearrange your whole wardrobe. Jadi yang Mbak punya plus scarf DLL dengan bros DLL, jadi it's like berapa kali sih jadi it's like massive gitu. Jadi kebutuhannya yang tadinya kita spend powernya kita juga cuma 1 item 2 item sebulan, itu nggak bisa Mbak. Waktu baru mau pakai hijab, I have to have like 30 colors inner tuh yang di dalam itu. Terus aku inget banget belinya di Malaysia, di sini belum ada. Mereka bilang itu kayak ciput haji. Aku dibilangin gitu karena kalau naik haji pakai si bandana itu yang kayak bone-bone itu loh Mbak. Terus ternyata itu kan harus di mix and match sama pattern, terus harus apa, terus scarf juga ada yang panjang, ada yang ukuran segini, jatuhnya segini. Jadi it's like total plus kali berapa kali. Nah itu akhirnya konsumtif. Dan nggak tahu kenapa, bukannya berarti yang berhijab itu banyak duit, nggak juga. Tapi ya jadi kreatif aja ya. Jadi harus tetap beli yang ini, cari yang murah, terus ada yang murah-murah juga kan. Jadi banyak juga yang berhijab itu yang tadinya mungkin rambutnya nggak terlalu mengembang, terus mereka pakai hijab jadi cantik. Itu banyak banget karena dia bisa pakai apa sih dalemannya, jadi mukanya jadi lebih bagus gitu. Nah itu demand itu, terus kemudian anak muda, dan selain itu juga karena banyak terus bisa murah, it's very profitable Mbak. It's like kayak apa yang ada langsung ditanya. Kalau menurut Sabto, yang membedakan antara designer item dan label itu apa? Ini seperti yang dia sebut tadi gitu ya, treatmentnya itu beda gitu. Kita tuh desainer apa ya, terus bergerak terus gitu. Jadi kayak malah kayak ketika sedang orang ikutin produk kita mesti bikin apa lagi yang baru. Ya gitu. Kayak apa ya, sebenarnya kan kita tidak spesifik punya baju modest kan, tapi dari Sabto sendiri kayak mungkin ya kita ngomong balik lagi tentang apa namanya gitu, intinya itu kayak satu baju kadang kita layernya banyak gitu, sengaja kita kasih lihat ke orang itu untuk memakai baju ini perlu ini kreativitasan gitu. Jadi dari produk itu mau satu look itu kita bisa pakai mungkin bisa 4-5 item. Jadi kenapa orang bisa nanya itu kenapa, kayak aku mau begini doang. Tapi kalau pakai ini doang, kamu nggak bisa dapat efek seperti ini. Layering ya artinya. Layering. Jadi kalau kita layering itu kan lebih menyenangkan ya kayak kalau di Eropa mungkin ada winter orang pakai baju layer besar keren ya kita bisa begitu juga gitu. Dengan baju-baju, apalagi baju produk kita kan lebih sheer, kita layer jadi efek-efeknya juga lebih banyak gitu. Jadi memang sengaja kita bikin semacam gimmick biar orang tuh kayak pengen punya semuanya gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa kita tahu
luar biasa perkembangannya. Tetapi kalau dari kacamata para label gitu ya, apakah cukup diverse? Artinya setiap segmen tuh udah terisi atau belum sih? Kalau menurut Winry gimana? Harga aja sebenarnya. Jadi mungkin market yang target market yang lebih rendah, mungkin dia lebih banyak dibandingin yang lebih mahal. Terus dari tipe-tipe apa ya, selera, yang satu untuk batik, yang satu lagi mungkin untuk sport, satu lagi lainnya untuk umroh, itu juga udah kemana-mana. Jadi si modest ini udah masuk ke semua gaya hidup day to day gitu. Jadi kayak makanya modest itu sebenarnya pakaian yang santun. Tapi akhirnya kan kalau dilihat culture agama lain juga ada yang mengharuskan kayak Jewish gitu-gitu kan, mereka nggak boleh. Akhirnya ya mungkin yang lebih bisa masuk kemana-mana bilangnya modest. Jadi masuk ke swimwear-nya juga bisa apa, karena kalau Muslim kesannya is just for satu religion only gitu. Iya, iya. Menurut Ian? Iya sih, diverse sih sangat diverse ya Mbak. Dari semua lapisan masyarakat sekarang kayaknya udah punya udah segmented banget lah gitu. Mau modest fashion yang murah banget, mau yang middle, mau yang luxurious banget juga udah ada. Jadi memang sangat diverse. Tapi sekarang yang gila-gilaan banget yang aku lihat sih yang mikro ya, yang bener-bener yang middle low mungkin ya, yang bener-bener yang murah, yang ready to wear, yang sehari-hari banget dipakai. Karena memang setuju kata Mbak Nurzahra, kata Mbak Winry, Mbak Nurzahra, kata Mbak Winry tadi ya udah jadi kayak lifestyle gitu ya. Karena kan memang berhijab itu tadi kayaknya kalau misalnya udah pakai hijab tuh lifestyle-nya jadi ikutan gitu. Misalnya pakai baju muslim, terus mungkin make-up-nya seperti apa, terus makanannya nongkrong di mana gitu kan. Jadi circle-nya seperti apa gitu. Jadi kayaknya udah satu package gitu. Jadi memang semua lapisan masyarakat kayaknya udah merasakan si touch-nya si modest fashion ini tadi sih gitu. Dan aku lihat juga ya banyak orang bilang kan Muslim market is the next emerging market ya. Jadi jadi banyak pemainnya gitu. Jadi banyak yang pengen ikutan ambil kuenya, terus ambil pengen contribute apa gitu. Terus selain si produsennya juga, konsumennya juga makin banyak. Sekarang banyak yang mungkin artis, public figure yang berhijab, itu kan menginfluence banyak orang ya. Jadi ya makin banyak yang terinfluence. Terus ini juga bisa dikatakan cukup universal si modest fashion ini. Karena ya itu tadi, tidak hanya yang berhijab yang bisa pakai. Siapapun bisa untuk menikmati si modest fashion ini. Jadi sangat diverse sekali, mulai dari yang pakai kerudung bahkan yang sampai nggak pakai kerudung, lengkap gitu. Nah, makanya saya pengen tanya ke Sabto. Kan tadi kita ngobrol soal salah satu e-commerce yang pernah ada waktu itu, The Modist itu pernah mengatakan bahwa customer mereka 50% bahkan yang non-hijabers gitu. Dan tidak berasosiasi dengan religious tertentu. Nah, kalau di Sabto sendiri gimana? Sama sih sebenarnya, kita juga mungkin malah lebih dari 50% adalah orang nggak berhijab. Tapi karena stylenya tadi itu jadi sangat fleksibel, jadi banyak yang memang pengen explore dengan baju ini gitu. Kayak dari kita juga selalu memberikan visual gitu, gimana sih pakai baju ini gitu. Karena kalau itu pakai baju itu aja udah, pakai inner atau manset udah jadi baju muslim gitu. Tapi bagi yang nggak berhijab, kita bisa pakai play suit, kita pakai camisole, kita pakai belt, udah jadi baju yang memang baju yang memang lebih, baju yang bukan baju modest gitu. Jadi karena bentuknya sangat versatile, jadi ya menurut aku buat orang yang pengen eksplor gaya itu baju-baju modest ini sangat menarik gitu. Jadi kuncinya memang the modest wear is very versatile gitu ya. Nah, kalau Dian gimana jawabannya kalau misalnya dibilang soal segmen tadi? Apakah memang akhirnya udah mulai melumer gitu ya, antara, jadi nggak kepisah lagi antara memang harus
hijabers yang menggunakan busana muslim, atau memang mix nggak sih segmen Iya sih pasti, customer? that's why dibilang modest fashion karena dia pakaian santun. Kalau misalnya dulu juga waktu awal-awal muslim fashion itu nongol, orang banyak ngomongnya muslim fashion. Iya. Tapi makin heboh, makin booming di mana-mana, ada sedikit pergeseran gitu, pergeseran kata-kata. Dulu juga kan tadinya kan jilbab, bukan hijab, terus tiba-tiba jadi hijab gitu kan. Jadi ada sedikit pergeseran lah gitu, ada sedikit evolusi lah dalam berbusana kalau aku bilangnya ya. Jadi biar lebih universal, biar lebih diterima oleh banyak orang, masuknya juga enak gitu ya. Yaitu tadi dengan penyesuaian kata-kata tadi, modest fashion, hijab, ini sekarang trennya hijab di mana-mana. Terus aku sih sendiri dengan customer aku, banyak juga customer yang non hijab justru Mas. Jadi tidak menurut aku modest fashion is all about styling sih. Jadi misalnya di styling pakai tadi Mas Sabto bilang ya, pakai mindset udah jadi modest wear gitu. Jadi sebenarnya pada saat menerapkan modest fashion ini diperlukan juga insting styling yang kuat gitu, biar tetap looknya harmony gitu. Jadi setuju sih modest fashion ini sebenarnya tidak perlu dikotak-kotakan hanya yang harus pakai kerudung atau misalnya yang enggak gitu. Let's just celebrate it together aja. Iya. Setuju, Win? Setuju. Terus tahu nggak Mbak? Kalau aku lihat lagi, ini yang orang nggak aware ya. Jadi marketnya emang yang udah baju perempuan, baju muslim. Tapi sebenarnya yang nggak pakai hijab pasti butuh, karena buat ke acara bulan puasa, buat ke acara pengajian. Dia beli dong, karena dia harus punya dan harus punya banyak. Terus satu lagi, yang orang asing pun untuk merayakan Lebaran dia cari baju muslim juga. Yang expats di sini ada undangan kantor, akhirnya marketnya ya itu jadi kayak a whole kayak you need to buy a jacket karena udah winter, you have to have a winter jacket. Nah ini udah mau Ramadan, berarti orang-orang yang non muslim pun untuk ke acara-acara pasti pakai dong, pasti perlu kaftan, perlu kerudung untuk menghormati acara-acara itu, atau dress code atau segala macam. Jadi is massive opportunity sama peluang untuk berkaryanya itu besar sekali sebenarnya. Oke. Nah kalau tadi Sabto kan memang sebenarnya datang dari ide menjadi sebuah koleksi ready to wear gitu ya, tapi mungkin tadi Kak Windri cerita memang dari kebutuhan diri sendiri, dan akhirnya memberikan satu arahan untuk menjadikan label ini sebuah label untuk busana modest, atau dulu namanya busana muslim, mungkin Dian juga sama. Tapi apakah dengan berkembangnya menjadi sebuah tren yang memang lebih universal, apakah label Dian Pelangi dan Nur Zahra itu melebarkan sayap secara khusus gitu ya, untuk saya membuat ini tidak hanya untuk mereka yang hubungannya dengan harus berhijab gitu. Memang apakah ada direction itu nggak sih? Jadi memang supaya bisa lebih luas dipakai oleh masyarakat secara universal. Aku sendiri patokannya pasti busana muslim sih, patokannya dalam mendesain gitu. Pokoknya aku sesuai dengan kaidah-kaidah busana muslim yang aku tahu, yang nyaman buat aku juga. Jadi aku terapkan itu dalam desain-desain aku. Tapi pada akhirnya banyak juga customer yang mereka styling sendiri gitu. Misalnya kerudung segi 4, aku kan memproduksi itu untuk mereka yang menggunakan hijab segi 4, tapi ternyata mereka pakai untuk shawl, untuk belt di tasnya, untuk apapun itu gitu. Jadi memang ya versatile ya Mas ya gitu. Apapun itu memang desainer menyuguhkan, tapi balik lagi ke market itu mau seperti apa look terakhirnya gitu. Kalau Windri? Kalau aku mulainya dari syiar. Syiar maksudnya gini, karena pengalaman aku. Jadi waktu itu aku nggak ngerasa punya kesempatan. Pertama kalau mau pakai hijab itu personal experience yang you don't wanna share to anyone. Jadi once you pengen, terus pasti yang oke, gue mau pakai nanti pas saat ini. Nggak mau cerita ke siapa-siapa karena it's like your commitment. Nanti kan malah ditanya kalau mundur maju. Nah jadi itu very private, personal. Jadi waktu itu aku bingung. Dan zaman dulu tutorial tuh nggak banyak. Jadi aku ke
department store, mbak ajarin dong. Padahal my mom pakai, my sister pakai, but I don't wanna ask them gitu, nggak mau tanya karena nanti ayo mau kapan gitu kan, jadi gitu. Terus akhirnya pas aku ngalamin itu, I wanna give a solution buat orang yang mau pakai. Jadi makanya waktu itu aku bikin yang namanya beginner set. Sebenarnya inspirasinya gara-gara ngelihat department store dari luar tuh yang ada set paket buat 3 hari, 5 hari. Terus aku pikir, I wanna make this warna-warni sama satu kerudung instannya sama satu scarf. Jadi orang bisa ambil coba-coba sendiri di rumahnya kalau dia mau. Jadi lebih ke membantu yang aku alami waktu itu. I have no reference, terus mau nyoba malu. Akhirnya arahnya ke situ, membantu orang yang mau kasih solusi itu untuk dia akan nyaman ke tempat. Waktu itu kan aku ada butik, jadi aku bilang ya amazingly ada orang yang privately cuman yang mau datang sendiri, nggak bilang siapa-siapa, coba-coba. Aku lebih ngasih yang aku nggak dapetin waktu itu sih, solusi waktu itu. Oke. Nah sekarang kita pindah nih. Tadi kita udah lihat banyak positif dan begitu perkembangan yang luar biasa gitu. Tapi pasti challenge-nya juga nggak sedikit gitu. Nah, ingin tahu deh challenge yang paling besar. Mungkin Sabto dulu deh. Apa ya? Sebenarnya ya ini kan kayak kita sebagai brand udah memang punya tanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang customer kita, penggemar kita itu ditungguin gitu. Jadi sebenarnya aku nggak tahu sih, bukan sombong, tapi nganggapnya bahwa memang ya itu kayak suatu proses aja gitu, suatu proses bahwa nggak pernah ya mungkin ada kesulitan, tapi kesulitan yang menurut aku tidak kayak aktivitas biasa aja sih mbak gitu. Mengkreat sesuatu, kita coba memberikan orang ini gimana cara memakainya, orang bisa menerima, udah gitu aja gitu. Next laginya apa gitu. Jadi mungkin ya belum menemukan belum menemukan mungkin selama ini kalau mungkin agak kesulitan pas pandemi ini aja gitu. Jadi semua prosesnya kayak prosesnya semua nggak seperti biasanya lah. Biasanya kita udah punya jadwal segala macam, dengan kondisi begini kita jadi lebih mesti cepat beradaptasi gitu. Perubahannya sangat cepat, kita mesti ngapain nih gitu. Kalau kita ketunda, kita nggak bisa create sekarang, mestinya gimana nih, hal-hal yang gitu aja sih karena pandemi ini gitu. Menurut aku yang ngalamin banyak kendala, tantangan. Mungkin ditiru sebagai challenge nggak? Kalau ditiru sih aku anggap sebagai komplimen aja gitu, selama memang karena gimana ya, itu tuh suatu hal yang wajar menurut aku gitu. Ketika kita menjadi produk yang diinginin orang pengen kayak semacam impian buat orang punya produk ini, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen ini untuk jadi niru, ya saya ya udahlah anggap aja itu sebagai sanjungan. Dian gimana? Kalau aku challenge pasti ada secara global dan secara personal ya. Kalau untuk secara global sendiri yang aku pikirin itu mungkin sustainability-nya kali ya. Gimana caranya supaya modest fashion ini tuh sustain jangka panjang gitu. Jadi nggak hanya sekarang aja nih hype, aku takut banget pas udah sekarang naik banget tiba-tiba turunnya juga cepet gitu kan. Jadi gimana caranya mempertahankan supaya modest fashion ini tetap di hati orang-orang, diterima, makin kreatif, inovatif gitu kan. Karena secara ekonomi bagus juga untuk negara ya. Kalau yang aku baca-baca, modest fashion ini tahun 2016 itu menyumbang 54% untuk ekonomi bangsa kita gitu. Tapi tahun 2019 turun jadi 18% gitu. Jadi itu challenge juga nih buat aku dan teman-teman desainer ya, gimana sih caranya mempertahankan gitu supaya modest fashion ini tetap hype, karena banyak banget yang tertolong gitu loh mbak. Banyak ibu-ibu dari rumah bisnis online tiba-tiba berkembang gitu. Banyak orang-orang yang misalnya seperti para penjahit, para pembuat pola itu bergantung sama bisnis
yang ada sekarang ini. Jadi aku berharap mudah-mudahan market ini panjang umurnya gitu. Jadi itu salah satu challenge buat para desainer, gimana caranya untuk mempertahankan. Aku sampai punya karyawan yang hampir tiap minggu ngedoain gitu, mudah-mudahan ya Mbak rezekinya lancar, panjang, biar aku juga ada kerjaan, dia bilang gitu. Apalagi di pandemi ini ya, tadi Mas Sabto bilang benar-benar challenging banget gitu, gimana caranya mempertahankan, gimana caranya supaya daya beli orang juga masih tetap ada. Padahal memang fashion kan memang bukan yang kebutuhan primer banget gitu kan, jadi itu challenge ke depannya secara global sih seperti itu. Tapi kalau untuk secara personal sih, aku kepengen ya modest fashion ini sekarang sudah mulai bergeser tidak hanya untuk fashion aja, tapi juga untuk keyakinan dalam hati juga gitu loh. Karena mengingat sebenarnya kalau boleh jujur, banyak juga nih beberapa orang-orang yang aku kenal yang tadinya belum berhijab terus tiba-tiba udah nggak pakai hijab lagi gitu. Jadi ya aku sih tidak menyalahkan atau tidak menyayangkan, ya itu kan pilihan masing-masing. Tapi ya itu mungkin ada pengaruhnya juga buat si modest fashion ini ke depannya. Jadi ya aku berharap mudah-mudahan challenge juga buat aku untuk mempertahankan gimana caranya supaya modest fashion ini tetap diminati oleh orang-orang gitu. Proses untuk ngembangin itu yang berat buat aku tuh sebenarnya human resources, karena to build a company, kita kan selama ini di marketing bidangnya gitu, jadi nggak terlalu aware bahwa ternyata kunci dari kesuksesan satu perusahaan itu sebenarnya si HR, karena kualitas dari orang-orangnya. Jadi proses itu agak berat buat aku, gimana how to deal with yang jahit, terus ada karyawan yang mau berhenti just like that, atau yang jaga toko. Itu a whole new world aja buat untuk aku dalamin, karena selama ini kan kalau kita profesional kerjanya cuma di bidang marketing udah, tapi ini dari A sampai Z sampai semuanya gitu. Jadi mentalnya emang harus mental pengusaha di situ dan nggak boleh give up. Gimana waktu itu aku inget banget, karena aku ada yang jahit, terus ada yang bikin pola, konsep gambar dari aku gitu kan. Tiba-tiba bapaknya nggak mau jahit aja gitu, sementara udah ada model, udah di fitting, dan model itu satu hari berapa zaman dulu 250.000 kalau untuk fitting. Udah banyak, it's like I have to pay 5 million, tiba-tiba bajunya nggak ada. Nah di situ gimana ya ngelihatnya, kayak oh my god gitu kan. Kalau di kantor kan kita bisa udah pecat apa gitu, ini enggak, samperin ngomong sama bapaknya gimana caranya akhirnya itu. Jadi bener-bener human resources sama production yang susah. Production itu kayak konsisten dari kainnya. Jadi kalau kita nggak deal sama pabrik langsung, it's very difficult. Nah alhamdulillah waktu aku jalanin tuh, sambil berjalan ketemu resources yang owner kainnya, owner pembatiknya, jadi bisa terus terjaga. Tapi proses untuk menemukan mereka kan dulu masih beli di satu supplier ini yang tiba-tiba nggak ada lagi, etc. Sementara kita fotonya udah mahal, kita udah foto mahal, mau bikin banyak, kainnya udah nggak ada. Jadi itu proses waktu aku belum tahu bahwa dengan bikin kain, suppliernya yang mana, pelan-pelan. Terus kemudian akhirnya udah ada partner kayak garment company yang udah terjamin quality control, terus udah bisa sama-sama ngerti. Ada kan yang maunya yang bisnis gede aja, kalau misalnya bikinnya sedikit jadi kita dilambatin, nah yang gitu-gitu. Tapi kalau aku bilang ya itu seninya jadi pengusaha gitu. Dari yang kita nggak ditengok, dari beli kainnya sedikit sampai yang banyak, sampai mereka tepuk tangan gitu tuh seru gitu. Nah itu makanya pertanyaannya, karena saya juga pernah ngobrol sama Sabto gitu, bahwa sebenarnya challenge adalah ketika kita datang ke market, terutama kayak material itu kan memang potensi untuk bisa sama tuh kan ada gitu ya, kan sumbernya sama ya, Indonesia juga terbatas gitu ya. Itu gimana, karena saya lihat di label-label ini tuh kan banyak banget printing
print dan juga ya digital printing atau yang berhubungan dengan print gitu. Nah itu kan kalau misalnya suppliernya sama, itu kan juga potensi untuk mirip satu sama lain itu kan besar gitu. Nah bagaimana solusinya untuk bisa supaya diferensiasi produk? Ya, kalau aku lihat sih ya itu tadi ya, itu kan selembar kain tapi printnya aja yang beda-beda gitu. Kalau aku lihat sih untuk mendiferensiasi produk itu tergantung dari tergantung dari konsepnya seperti apa pada awalnya gitu. Jadi kalau aku sendiri di Dian Pelangi memang identitasnya adalah kita sering ingin mengangkat kain-kain khas Indonesia. Jadi misalnya songket, tenun, batik, jumputan dan sebagainya. Nah, begitu kita tap ke print market yang maksudnya produk print, yaitu kita tetap menyadur dari si kain-kain ini inspirasinya. Jadi ciri khas itu memang penting banget sih untuk. Jadi artinya memang tidak beli material yang udah jadi, berarti memang print kita pasti harus print sendiri ya. Dari awal ya Mas, jadi karena mungkin ya ini tadi ya, kita mungkin punya sedikit ilmu tentang gimana sih cara membuat ini, cara membuat itu. Kecuali yang polos ya, kalau misalnya polos mungkin bisa dapat dari satu supplier, tapi tetap rame aja gitu loh Mbak. Modus market ini tetap heboh, mau jualannya sama, mau dari satu supplier, harganya berbeda-beda, tetap ada aja gitu yang beli. Kayak misalnya let's say ya di pasar orang jualan sepatu, tapi ya semua rezekinya udah dari masing-masing gitu. Jadi kita nggak pernah pusing gitu, nggak pernah worry, udah ada yang ngatur gitu kan. Kalau misalnya ada yang niru atau apa ya kayak tadi Mas Sabto bilang ya, ya itu anggap sebagai ini deh ilmu yang bermanfaat gitu. Kalau kita dengar kan udah mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ada wacana Indonesia ingin menjadi pusat fashion muslim dunia gitu. Betul. Tapi memang sering dibicarakan 2020 gitu, tapi sampai sekarang belum belum greget gitu loh. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya Indonesia benar-benar jadi pusat fashion muslim dunia gitu. Karena kalau aku dengar di luar nih ya Mbak Ria, misalnya nih orang tahu Korea gitu, Korea tuh terkenalnya apa sih? Oh K-popnya gitu. So aku tanya, kalau Indonesia yang kamu tahu tuh apa? Yang modus fashionnya, dia bilang gitu ya. Mungkin tuh bisa jadi salah satu inilah gitu, tombak lah gitu. Ikonnya Indonesia. Iya gitu, something yang orang ingat, karena banyak sekali customer aku juga dari luar, misalnya dari Timur Tengah, dari negara tetangga pun cari baju muslim tuh di sini. Ya gitu. Itu Indonesia harus jadi kayak unique selling point Indonesia gitu ya. Dimanfaatin banget mumpung masih. Nah, kebayang nggak sih Mas, kita orangnya pada nanti negara lain udah bikin heboh-hebohan bikin campaign-nya jadi pindah deh gitu. Ada yang mengklaim kan takut juga. Kita nih perpaduan yang perfect deh kalau aku bilang. Desainernya kreatif, orang-orangnya juga, culture-nya juga bagus, terus marketnya dia juga gede, jualan sendiri aja bisa terus ini. Pembelinya juga konsumtif, jadi perfect match gitu loh sebenarnya kalau mau digedein banget gitu. Jadi pengen banget sih bisa ada yang menseriuskan si fashion ini, khususnya modus fashion. Saya rasa sih memang sedang dijalankan kan, karena saya juga beberapa bulan yang lalu diundang oleh sebuah institusi Bekraf ya waktu itu juga mereka bicarain gimana untuk bisa yaitu menuju ke Indonesia sebagai pusat busana modus di dunia gitu. Nah, pertanyaannya juga adalah tentang potensi ekspor gitu. Karena ya tadi kan Windy juga bilang itu pasar ke Timur Tengah tuh pasti banyak banget gitu, dan Indonesia tuh juga jadi pusat gitu. Nah, saya pengen tahu deh sekarang kalau dari update masing-masing gitu ya. Permintaan buat lini masing-masing itu seberapa besar sih untuk ke luar? Mungkin Windy aku kan lebih kecil dibandingin brand yang lain ya, maksudnya yang udah established, jadi lebih ke productionnya nggak gede. Persentasenya mungkin cuma 20% dari total. Tapi yang amazingly itu mungkin karena produkku nggak banyak menurut aku ya. Jadi kalau produkku banyak dan ada channel distributionnya juga yang gampang, pasti banyak. Cuman karena cuman satu physically one store, terus produksinya juga cuman sedikit, jadi demandnya tuh nggak terlalu. Karena tiba-tiba bisa ada an architect dari Norway itu bisa email, terus
pakai BBM dulu request mau ini. Terus juga amazed gitu, kenapa dia bisa tahu atau gimana. Dan selalu masuk pertanyaannya, how can I get this? How can I get this? Nah, itu satu untuk individual. Tapi dulu aku juga dapat request dari airlines minta dibikinin karena dia he's one of the founder of an airline kecil yang ada di London, mau terbang ke Middle East. Terus dia pengen inspire by Emirates, by apa. Terus dia kasih, kayaknya dia mau cari yang lebih reasonable lah di Indonesia gitu kan, biayanya mungkin untuk desain. Terus kita kasih, jadi aku ngelihatnya biarpun akhirnya nggak goal ya abis dari desain terus dia menghilang. Cuma maksud aku kan dia bisa sampai ke Indonesia gitu untuk cari Sourcing. itu. Nah, masalahnya di kita adalah kayaknya tuh untuk ekspor nggak tahu ya, mungkin kalau Dian Sabto punya channel-channel sendiri yang lebih, itu proses untuk mengekspor tuh agak sulit gitu dari kita yang small enterprise. Iya. Karena nggak punya channel untuk kargo yang lebih murah. Jadi atau harusnya gimana. butuh dukungan dari satu, ya mungkin apakah itu organisasi Iya, atau iya. pemerintah Badan gitu apa. untuk Pemerintah sebenarnya aku mendukung ngelihatnya. gitu. Jadi harga juga jadi lebih mahal ya kan, karena kan terus kita juga masih nggak ngerti kargo mana yang bagus. Ada juga yang international which is mahal sekali gitu kan. Jadi kayaknya punya barang mau jual tapi susah gitu jadinya. Terus aku juga pernah dulu ketemu sama orang Alibaba. Terus dia bilang, "Mbak, pakai di sini karena once taro demand-nya bagus." Tapi ternyata aku pikir cuma taro terus bayar berapa, ternyata enggak, you have to pay like 10 juta untuk berapa tahun. Tapi yang free juga ada, tapi yang free itu nanti kalau ada request dari supplier dari China, dari mana tuh nggak bisa dibuka ininya. Tapi kan untuk small business enterprise mau masuk ke Alibaba untuk bayar per bulannya 10 juta itu agak gimana gitu, jadi mikir 2 kali gitu loh. Jadi maksud aku sih sebenarnya procedure-nya aja, barangnya ada, marketnya ada, tapi untuk yang sedikit-sedikit itu kalau jualan gimana? Iya. Tapi salah satu yang aku alamin, aku sedikit cerita pengalaman aku waktu itu pertama kali banget nih aku di Dian Pelangi mau fashion show ke Dubai waktu itu, Mbak. Terus dibilangin sama orang-orang kita sendiri, sama teman-teman, sama para desainer, sama beberapa orang pemerintahan bilang, "Dian Pelangi mau ke Dubai." "Iya." "Mau bawa apa?" "Mau bawa batik." Aku bilang gitu. "Kamu ngapain jualan batik di sana? Batik tuh nggak laku di sana." Dia bilang gitu. Dijatuhkan seperti itu. Panas dong, aku langsung gimana nih caranya supaya membuktikan bahwa ya nggak semuanya itu bisa benar gitu kan. Akhirnya aku putar otak gimana caranya supaya si batik ini diterima oleh kalangan di sana. Aku pikir-pikir, oh batiknya aku buat cuttingnya seperti abaya, warnanya warna gelap, warna hitam, motifnya nggak usah terlalu rame tapi detailnya aja yang banyak seperti payet dan sebagainya. Dan alhamdulillah Mbak, sold out gitu. Jadi kadang yang menjatuhkan tuh sekeliling kita sendiri dulu gitu. Nggak bakal ini deh, nggak tahu sampai sana habis. Nah mulai saat itu impianku kan, oh pengen ke market dunia, market mana. Aku cuma dari saat itu oke, aku mau jualan di Timur Tengah aja deh kalau gitu, karena udah pasti orangnya tuh beli, konsumtif. Terus mereka juga makin mewah itu makin mau beli. Kayak waktu itu aku pernah ke Qatar, ke Doha. Aku taruh baju di sana, ikut fashion show, ikut expo juga. Pada saat jualan itu harganya sekian gitu. Terus pada saat itu orang pada datang cuma ngelihat doang, berapa nih harganya? Oh sekian, cuma lewat-lewat aja. Tapi aku dibilangin sama salah satu penyelenggaranya, kamu kok jualan baju segini sih? Naikin 3 kali lipat. Besokannya aku naikin 3 kali lipat, habis. Gitu. Jadi bener-bener sebenarnya permintaan tuh banyak banget gitu. Habis bajunya habis, terus mereka juga ini. Terus sekalian promosi Indonesia juga gitu kan. Sana udah pernah ke Indonesia belum? Dia bilang, aku belum pernah ke Indonesia gitu. Terus aku bilang, at least Bali deh. Oh Bali aku pernah, Indonesia belum. Dia bilang gitu. Jadi aku kaget sendiri. Oh segitunya kah Indonesia masih fashionnya ya masih asing di mereka gitu. Jadi di situ aku juga punya tujuan lain selain berbisnis, tapi juga mengenalkan si kekayaan Indonesia, terus culture Indonesia ke orang banyak tadi. Alhamdulillah, insya Allah ya aku punya kesempatan,
produknya ada, keinginan ada, semangat ada, tapi nggak tahu mau gimana gitu. Tapi berarti sekarang tadi udah ada dari 100% volume produksi di Dian Pelangi, berapa persen yang udah buat impor? Mungkin sekitar 10-20%, tapi itu masih manual banget Mbak. Misalnya orang beli lewat web, terus kita kirim buat ekspor ya maksudnya ya? Tapi masih manual banget juga gitu, masih bukan yang kita buka toko di sana atau apa gitu. Paling pas pada saat ikut fashion show, ikut expo, ikut fashion week, atau misalnya orang beli manual lewat web. Ya itu tadi aku pengen banget sih belajar supaya gimana. Berarti sih. yang mereka beli di sana adalah jadi label, jadi bukan mereka beli satu desain dan mereka pakai label mereka sendiri, enggak ya? Berarti enggak ya. Tetap pakai label kita semua sendiri dari Dian Pelangi. Kalau Sabto gimana tuh buat awalnya juga kita sama mikirnya gitu ya, kita punya produk marketnya ada tapi gimana caranya gitu. Somehow entahlah gimana kita dapat ketemu lah ini buyer gitu. Iya. Mereka mau bikin istilahnya kayak trunk show itu mereka uploadin semua koleksi yang kita submit ke mereka, kita submit foto, mereka onlinein dengan jangka waktu tertentu, terus akan di pre-orderin. Itu season pertama saya kaget sih, itu kayak mungkin buat kita punya brand, punya ngeluarin koleksi, orang mau beli sebanyak itu tuh kaget gitu. Kadang kita kaget, baju kita jual 8.000 US dollar gitu. Itu ordernya bisa, kenapa orang mau? Saya nggak tahu sih kenapa segitu banyaknya mau. Kita bingung sendiri. Itu tuh cepet banget Mbak, kayak satu style itu kayak banyak lah gitu. Iya. Dari situ kita masuk modal operandi, dari modal operandi itu kayak segitu impactnya ini portal, sehingga kayak department store di dunia itu ngelihat dia gitu. Kalau ada brand baru masuk ke mereka akan cari tahu. Itu inquiry ke mereka itu dari banyak banget deh gitu. Tapi karena waktu kita punya kontrak dengan modal operandi selama 2 tahun, mereka adalah sebagai eksklusif. Eksklusif berarti. Dipegang sama mereka, kita nggak bisa terima itu semua gitu. Kemudian ya karena pernah masuk moda itu, paling nggak kita udah punya track bagus lah gitu. Iya. Udah punya track bagus, kayak di sekarang ini paling kayak mereka follow sosial media kita itu kayak lumayan banyak tuh, dari Doha, dari ini market Middle East yang kayak tinggalnya nggak sekedar di Middle East gitu. Kita kirimnya ke Amerika, ke Doha, ke London, UK. Jadi ya lumayan besar. Sekarang ini mungkin kayak kita lebih ke order kayak semacam made to order, jadi desain yang udah ada mereka mau gitu aja sih. Mereka juga sempat kejadian kayak saya mau baju ini bisa nggak selesai dalam waktu 2 minggu. Ya udah, saya juga iseng doang, ya udah nggak apa-apa 2 minggu, tapi harganya 3 kali lipat. Dibayar. Bingung. Karena dia terus cuma asal ngomong kayak ya lu mau ya udah tuh, nggak mau ya kita juga nggak mau repot. Mau loh mereka. Kayak pernah juga dari karena kalau kita berhubungan dengan retail besar seperti ini, masalah ekspornya itu kayak mereka tinggal pick up aja di tempat kita, udah selesai gitu. Pernah juga kita kayak masalah-masalah tuh lebih kayak gini, kita kirim sampel keluar gitu, awal kita nggak tahu gitu kan, mereka buat kemuteran di sana atau buat event di sana, jadi masalah waktu sampel itu dibalikin ke kita, kita harus bayar pajaknya gede banget. Ada juga kejadian waktu season kapan tuh ya, season kedua dari modal operandi itu, kita kirim sampel ke sana, waktu balik pajaknya gede banget, aku bilang udah ikhlas aja. Mending kita bikin baru daripada ya hal-hal yang kayak gitu itu kan mungkin kita sebagai pelaku fashion nggak begitu ngerti tentang prosedural seperti itu gitu. Jadi memang kayak nyoba-nyoba aja jadinya, kesalahan ini jangan diulang ke depannya gitu-gitu aja gitu. Saya pernah juga waktu ada masalah itu mencoba kontak dengan pihak Backcraft, nanya-nanya kalau gue dapet masalah gini gimana nih gitu ya. Jawabannya ya tidak, ya ikutin aja peraturan, ya udahlah kalau kayak gitu. Masalah kayak kita nggak tahu, kita nggak percaya kita kesalahan kita, ya nextnya jangan kita lakuin aja gitu aja udah. Nah, kita ngomong soal market sekarang,
tadi Sabto bilang mungkin lewat kode operandi gitu ya. Mungkin setiap label punya formula dan platform yang efektif masing-masing gitu ya. Mungkin Sabto di sini kan kalau yang kita tahu punya offline store, butik ya. Di online juga kan di website sendiri ya. Kita baru awalnya kita cuma consignment dengan pihak ketiga gitu. Ada kita consignment. Akhirnya dengan itu kayak kalau consignment tuh saya pengen orang nggak ngerasain experience-nya brand ini gitu, nggak ngerasain kayak pengen kalau baju Sabto tuh kayak tokonya kayak apa, kayak nggak ada interaksi gitu. Akhirnya kita berjuang lah sama gimana, akhirnya tercapai juga punya flex store. Habis setelah itu kita juga bersamaan kayak sebelumnya kan kita sempat kayak ada di e-commerce yang lain gitu, ada jualan di sana gitu. Terus mikir kenapa nggak kita develop aja nih sendiri gitu. Akhirnya lahirlah ini baru umur sebulan si webstore ini. Jadi kayak masih punya apa ya, bayi-bayi yang kayak toko, kayak store ini kan sebenarnya another level apa ya, buat kita suatu tantangan baru gitu. Gimana sih punya toko sendiri, gimana ngaturnya, gimana mungkin Dian sebagai yang lebih duluan punya flex store tahu gitu gimana awal-awalnya mengelola sebuah toko, Mbak. Kalau Dian gimana? Setuju sih, social media ya, the power of social media. Menurut aku social media tuh kayak toko, udah kayak flagship store juga gitu, toko yang harus kita dandanin, captionnya harus bagus, asal aja gitu ya. In English. Jadi salah satu untuk tap into the international market yang harus punya social media yang international juga ya. International juga, looknya international, terus bahasanya juga udah dipahami oleh semua orang di seluruh dunia gitu kan. Terus komunikatif tadi ya, masih admin harus standby terus gitu. Jadi itu salah satu cara yang paling mudah deh untuk menggapai customer gitu sekarang, karena kan orang duduk buka Instagram, update story, foto buat Instagram. Jadi emang benar harus di maintain banget sih, gitu. Dan itu juga sebagai jembatan untuk kita arahin ke web store kita atau ke toko kita gitu. Jadi kalau sekarang kan untuk membeli sesuatu kan ada 3 atau 4 cara ya, dari offline ke offline, online ke online, online ke offline, offline ke online. Nah, salah satunya yang paling besar kan online to online. Ngelihatnya online, belinya online gitu. Kalau yang lain offline, kalau lagi pandemi ini susah diterapkan gitu kan. Jadi ada juga yang offline to online, ngelihatnya offline tapi belinya di online, misalnya di promo atau apa. Ada juga yang online to offline, ngelihatnya online tapi gue pengen coba dulu nih gitu. Jadi ke toko langsung, tapi yang paling efektif online to online sama online to offline. Itu yang Dian rasakan ya? Iya, jadi yang paling penting online-nya dulu nih. Kalau online udah bagus, orang bisa beli online, orang bisa beli offline gitu. Jadi kalau pada saat di online itu cakep, fotonya bagus, terus lighting-nya bagus, make-up-nya bagus, terus kita aktif dengan para influencer juga, itu insya Allah buat bisa nge-boost lah gitu untuk si penjual itu tadi ya. Winry juga rasain hal yang sama? Lucunya gini, jadi waktu kayaknya Nur Zara tuh agak kecepetan. Jadi dulu Zalora baru mau buka, Hijab belum bikin. Jadi aku tuh udah masuk ke situ semua. Tapi kan kita sama-sama ya, maksudnya Hijab masih, aku inget banget dia Jung tuh masih ngajak ketemu. Terus dia masih research ke luar negeri gitu. Terus aku akhirnya taruh cuman mau jual bandana only gitu. Terus banyak jadinya outletnya. Di Metro Department Store dulu ada banyak. Terus tim aku kan cuman berapa ya, di bawah 10 orang gitu, termasuk promotion girl. Tapi kuncinya kan tetap harus ada yang monitor gitu. Nggak punya general manager berarti the owner and semuanya lah yang ngurus kan, sampai bikin invoice apa. Itu kewalahan karena harus kirim invoice ke A, B, C, kumpulin, terus belum bikin market, finance recap, it was overwhelming lah waktu itu. Jadi akhirnya capek. Terus waktu itu kan masih belum jadi ya. Zalora itu masih baru banget, Gojek juga masih, nanti kita kirimnya pakai Gojek. Terus aku yang, Gojek apa gitu kan masih. Jadi
yang tadinya si account manajernya tuh punya waktu sama kita sampai udah nggak punya waktu kalau diteleponin karena kliennya udah banyak, merchantnya udah banyak. Akhirnya aku pull out, jadi semua stok yang udah dibikin tuh pull out, semua masukin ke satu toko. Waktu itu masih toko temen, kayaknya tenang gitu loh. Jadi pelajaran ya, menurut aku kalau memang udah ready untuk distribution channelnya udah gede, harus memang invest sama people karena nggak akan kepegang. Nah jadi akhirnya aku nyaman dengan ya udah aku punya satu channel distribution aja karena waktu itu punya toko kan. Pas udah punya toko terus sempat buka tuh di mall, tapi kayaknya biaya berat ya di mall ya. Mesti bayar ini bayar itu, terus working hoursnya juga susah. Terus kalau department store ada kriteria harus tinggi, harus ini, nanti SPG-nya kita udah oke, sama department store-nya nggak oke. Jadi wah udah ribet all that. Akhirnya punya satu toko tuh menurut aku idealnya, karena masih kecil lebih nyaman tuh punya toko sendiri. Terus transaksi itu lebih sama Instagram segala macam. Ini mungkin kita udah mendekati mau dan jadi mungkin ini udah tinggal 2 pertanyaan terakhir. Tentang waktu itu ada exhibition dan kita banyak sekali desainer Indonesia yang diakui dan masuk di buku Contemporary Muslim Fashion dan pameran di The Young Museum di San Francisco. Ada dampaknya nggak, Dian? Pasti sih, dampaknya pasti ada dan terasa banget. Alhamdulillah sampai sekarang bajuku juga belum balik nih, masih keliling dunia. Orangnya di Indonesia, bajunya masih keliling dunia karena dari San Francisco itu sempat dibawa ke Amsterdam, dari Amsterdam dibawa ke New York, terus dibawa ke beberapa museum lah gitu. Di sini tunjukin bahwa orang tertarik ya dengan modest fashion ini, dengan Muslim fashion ini, dengan fenomena apa nih gitu kan, karena it's something new buat mereka. Jadi dampaknya salah satunya ya pasti brand Dian Pelangi makin dikenal sama orang juga di sana. Banyak juga yang story tiba-tiba masukin ke Instagram, nge-tag aku, nih Dian produknya gini, oh iya thank you so much gitu. Berarti kan secara exposure buat personal aku sendiri bagus gitu. Tapi untuk lebih globalnya lagi, sedikit banyak it change people perception about hijab gitu, about modest fashion itself. Karena mungkin dulu ya orang dengar busana muslim atau hijab atau kerudung atau jilbab, ya di kepala mereka ya persepsi masing-masing aja. Oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu, dengan persyaratan atau dengan kaidah-kaidah yang diterapkan pada busana muslim pada umumnya. Tapi untuk sekarang tuh banyak yang akhirnya terbuka. Oh ternyata bisa ya berbusana muslim tapi kayak gini, tapi pakai ini, tapi pakai itu. Bisa ya busana muslim tapi keren, modis, stylish, trendy, sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Jadi mengubahlah persepsi orang tentang hijab itu sendiri. Aku sempat ngobrol juga waktu itu kan, sempat pemotretan tuh Mbak di sana, karena memang waktunya nggak cukup untuk melakukan shipping overseas. Akhirnya aku yang berangkat ke sana dan kebetulan modelnya pun Halima Aden yang model Halima Aden itu. Jadi aku sedikit banyak sharing juga sih sama dia, karena memang dia kan salah satu yang banyak kiprahnya lah untuk di modest fashion industry gitu kan. Dia bilang gini, Dian, can you imagine how many the first that we can achieve, dia bilang gitu. Dia salah satu dia perempuan berhijab yang pertama kali tampil di banyak cover majalah internasional. Terus dia datang ke banyak acara, misalnya acara yang internasional yang istilahnya selebriti dunia lah yang hadir gitu. Jadi dia bilang, nanti aku bisa jadi the first orang yang mungkin hadir di Oscars atau apa gitu. Jadi kamu tetap tetap inline ya, dia bilang gitu, biar kita bisa create banyak the first hijabi yang gitu. Jadi pasti banyak kesempatan, dan itu ya benar merubah pola pikir orang tentang hijab. Mungkin dulu dianggap hijab itu sebagai oppression atau apa, kan ada yang menganggap seperti itu. Tapi kita nggak ngerasa kayak gitu sama sekali gitu. Kita sama sekali nggak ngerasa seperti itu. Malah kita pengen nunjukin ke orang-orang bahwa saya berhijab, saya bisa tetap menjadi desainer, atau banyak juga yang lainnya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi model, tapi tetap with our hijab on. Karena jadi kayak identitas gitu, inilah kita gitu.
Oke, semoga obrolan kita hari ini tuh membuka wawasan, persepsi baru terhadap modest wear, modest fashion, dan juga aware bahwa sebenarnya ini adalah sebuah industri yang sangat menarik dan pertumbuhan ini mesti kita rayakan gitu, dan persaingan juga mesti dirayakan gitu, dan aware bahwa ada masalah gitu. Semoga juga pemerintah bisa mendengar masalah label dan desainer, dan kita juga sadar bahwa tadi Windri bilang bahwa ada manpower yang mesti juga kita jaga, kualitas yang kita mesti jaga, dan bagaimana juga tadi Sabto sama Dian juga bilang bahwa gimana kita melihat potensi online ini juga bisa menumbuhkan bisnis masing-masing gitu ya. Terima kasih banyak gitu waktunya, kita sama-sama yuk kita nikmati. Terima kasih.